Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya ingin menyampaikan sabda Tuhan masih berseri dari kitab 1 Petrus. Dan saya beri tema, dibeli dengan harga termahal untuk tujuan hidup yang ideal. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sekalian, orang Kristen adalah orang yang dibeli oleh Tuhan dengan harga termahal, dengan tujuan ideal. Dalam dunia ini, seperti yang lain, saudaraku, kita adalah manusia berdosa. Tetapi Allah mengasihi dunia ini, sehingga Allah menyediakan sebuah solusi supaya orang berdosa mendapat pengampunan dan diperdamaikan dengan Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Dan karena iman kita kepada Kristus, saudara, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ada hal yang harus kita ingat pada waktu kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita tidak mewarnai hidup kita dengan gaya hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Karena saudaraku, kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus yang kudus. Dia mati di Golgota, tertumpah darahnya, dan sama seperti darah anak domba yang tanpa cacat celah. Di dalam perjanjian lama, kalau orang berdosa, maka pemberesan dosanya itu dia harus mengorbankan satu domba, dan darah domba itu membayar dosanya. Tapi darah Kristus adalah darah yang sempurna, tanpa dosa. Dialah Imam Agung Anak Allah yang bisa membereskan siapapun, kapanpun, setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudaraku, kita dibeli dengan harga termahal menjadi anak Allah. Dan karena itu teks kita mengajarkan supaya kita selama kita hidup di dunia ini, hidup kita diwarnai dengan rasa takut kepada Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhan, tidak melawan kehendak Tuhan. Hidup yang diwarnai dengan kebenaran, kejujuran. Mengapa saudaraku? Karena dalam perspektif Alkitab atau sudut pandang Alkitab, hidup kita di dunia ini tidak berakhir pada waktu kita mati, tapi ada kesinambungan, dan besok akan ada pengadilan, bahwa setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena itu, saudaraku, kita sebagai orang Kristen harus mencerminkan gaya hidup yang sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan takut kepada Tuhan, bukan menghidupi cara hidup yang buruk yang kita warisi dari nenek moyang kita. Karena itu, saudaraku, janganlah hidup kita diwarnai oleh kedagingan, hawa nafsu yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Tetapi juga jangan diwarnai oleh naluri manusiawi kita yang penuh dengan dosa dan noda. Tapi marilah kita mewarnai hidup kita dengan tujuan ideal, yaitu hidup kudus yang berkenan kepada Kristus, Sang Penebus. Kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan, kudus dalam sikap kasih kita kepada sesama. Itulah tujuan ideal. Dan karena itu, firman Tuhan mengatakan supaya hidup kita tidak lagi diwarnai dengan gaya hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, yang egois dan penuh celah. Mari kita hidup kudus, karena itulah kehendak Kristus bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu, Tuhan memberkati kami semua menjadi umat-Mu. Terima kasih darah Kristus telah membereskan hidup kami semua yang percaya, dan kami menjadi anak-anak Allah. Tolonglah kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, tidak silau terhadap dunia, tidak dikalahkan oleh arus dan pencobaan.
Berkatilah kami semua, berkatilah negeri kami, berkatilah bangsa Indonesia, bangsa kami. Bapak, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi.